Ini ya karena asesor penyuluhan, kita ngobrol masalah penyuluhan aja, boleh, Pak. boleh. Jadi penyuluh se-Indonesia, bahkan seluruh dunia itu ada penyuluh ya? Ada penyuluh. Ada penyuluh seluruh dunia ya. itu sebenarnya harus mengetahui apa saja harus kompetensi dalam dirinya Ya. yang harus dilengkapi, yang harus dipenuhi untuk menjadi penyuluh ini, Pak. Nah, jadi penyuluh di Indonesia itu penyuluh dunia itu di Indonesia itu ada SKKNI, Standar Kompetensi Kinerja Nasional Indonesia. Jadi itu standarnya seorang penyuluh. Misalkan ada penyuluh itu ada kategorinya, penyuluh supervisor levelnya yang S1 dan fasilitator yang bukan S1. Nah, Di itu bawah S1 maksudnya. di bawah S1. Jadi SKKN ini rumusan bagaimana tentang pengetahuan, sikap, keterampilan seorang penyuluh dalam melaksanakan penyuluhan pertanian, sehingga ada standarnya. Kalau misalkan level supervisor, ini berarti kita ada 6 unit kompetensi yang harus kita kuasai oleh penyuluh. Apa ya? Siap, Kebumen, penyuluh Kebumen maju dan sahabat saya, sehingga ke depan suatu saat maju bersama. Saya juga ingin membuat podcast seperti Kebumen ini. Saya nanti ilmunya ditularin ke sana, nanti membimbing teman-teman di sana. Dan penyuluh Indonesia menurut saya harus ini Kebumen menjadi contoh untuk buat podcast yang luar biasa menurut saya. Selamat datang di panggung penyuluhan, siniar penyuluh pertanian Kebumen. Sahabat Tani, di samping saya ini ada tokoh idola saya, sahabat Tani, ini penyuluh pertanian senior. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak Surur. Nah. Pak Surur, Ya. SPMMMP, benar nggak? Betul, betul. Pangkatnya Kabupaten ngerti, banyak sekali. Beliau ini salah satu asesor apa ya, Pak? Ya, asesor kompetensi Kementerian Pertanian, kompetensi LSP. penyuluh pertanian. Ya, dari LSP. Dari LSP. Ini tetangga Kabupaten Kebumen aslinya, sahabat Tani. Bisa disapa dulu Pak Surur, sahabat Tani? Monggo, sahabat Tani, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dengan kita di panggung penyuluhan Kabupaten Kebumen. Dan hari ini saya dengan teman-teman penyuluh Kebumen. Luar biasa, artinya dengan suatu fresh seperti ini kita bisa bertemu di kebun anggur ini ya. Kebun anggur ini tempatnya lagi di Hotel Grand Kolopaking. Sahabat Tani, di belakangnya jadi, ada kebun anggur. Ya, kita menyapa teman-teman penyuluh di Indonesia karena saat ini seperti saya, teman-teman penyuluh memang butuh informasi yang lebih jelas tentang hal-hal penyuluhan perkembangan masa kini ya. Nah, itu dia, makanya sahabat Tani, ini hari di luar jam kerja pun saya nyari beliau ini karena memang jarang sekali sahabat Tani saya ketemu asesor tingkat nasional ini Pak Surur. Dilalah pas rawuh di Kebumen, ini saya kejar ke hotelnya dan alhamdulillah beliau berkenan untuk kami wawancarai untuk disajikan ke sahabat Tani sekalian. Ya. Ini ya karena asesor penyuluhan, kita ngobrol masalah penyuluhan aja, Pak. Boleh. Jadi penyuluh se-Indonesia, bahkan seluruh dunia itu ada penyuluh ya? Ada penyuluh seluruh dunia itu sebenarnya harus mengetahui apa saja harus kompetensi dalam dirinya yang harus dilengkapi, yang harus dipenuhi untuk menjadi penyuluh ini, Pak. Nah, jadi penyuluh di Indonesia itu penyuluh dunia itu di Indonesia itu ada SKKNI, Standar Kompetensi Kinerja Nasional Indonesia. Jadi itu standarnya seorang penyuluh. Misalkan ada penyuluh itu ada kategorinya, penyuluh supervisor levelnya yang S1 dan fasilitator yang bukan S1. Nah, di itu bawah S1 maksudnya. Di bawah S1. Jadi SKKN ini rumusan bagaimana tentang pengetahuan, sikap, keterampilan seorang penyuluh dalam melaksanakan penyuluhan pertanian, sehingga ada standarnya. Kalau misalkan level supervisor, ini berarti kita ada 6 unit kompetensi yang harus kita kuasai oleh penyuluh. 1, menyusun program penyuluhan pertanian. Sehingga membuat program. Ya, program itu harus disusun karena sebagai dasar untuk pelaksanaan tugas kerja kita sebagai penyuluh. Yang kedua, menyiapkan materi penyuluhan pertanian. Nah, materi penyuluhan pertanian zaman sekarang kan sudah zaman modern, zaman digital. Apapun kita harus mengikuti, sehingga materi itu harus kita siapkan. Disiapkan saat mau nyuluh. Saat mau menyuluh, saat mau menyuluh, sehingga materinya harus kuasai oleh penyuluh dan kita ready ke lapangan itu. Yang ketiga, kita juga harus mampu menggunakan
media penyuluhan pertanian. Nah, medianya kan sekarang zaman sekarang banyak lah. Mungkin mulai dari banyak sekali media sosial yang sekarang bisa digunakan. Termasuk penyuluhan ya? panggung penyuluhan podcast pada pagi hari ini. ini. Podcast ya. Sehingga nanti bisa ditonton. Itu salah satu media untuk penyuluhan pertanian kita. Luar biasa ini penyuluh Kebumen. Sudah punya panggung penyuluhan. Sosmed yang lain mungkin bisa ada WA, ada Instagram, ada IG, Facebook, Twitter, TikTok dan yang sekarang lagi ramai itu. Aktif Pak Suruh di TikTok nih. Ya kita tidak boleh kalah lah dengan yang udah walaupun senior ini, tapi kita masih TikTokan juga Pak ya, Suruh ternyata. punya. Nah, itu media yang menguasai media. Ya. Tadi satu menyusun program, dua menyusun materi penyuluhan, kemudian mampu menggunakan media. Yang keempat menggunakan metode penyuluhan pertanian. Metode. Ya. Media sama metode bedanya apa, bedanya, Pak? Kalau media itu alat yang digunakan. Kalau metode itu caranya. Caranya kita mengadakan penyuluhan. Contohnya metode itu ada kita kunjungan, ada ceramah, ada diskusi, ada wawancara langsung ya seperti ini metode wawancara. Ada juga demplot, ada juga demfam ya. Itu studi banding gitu kan. Ya. Itu metode sehingga apapun caranya metode bisa digunakan sehingga petani lebih mudah untuk menerima apa yang disuluhkan oleh kita. Itu loh, sehingga metodenya harus kita sampaikan sesuai dengan keadaan di lapangan. Butuhnya apa, sesuai dengan alat yang ada di situ gitu. Menyesuaikan audiennya. Ya. Maunya metodenya seperti apa itu. Ya kan? Bisa kunjungan perorangan, bisa kelompok, bisa juga kalau ingin lebih banyak itu ya apa namanya? Selain kelompok bisa bersama-sama secara besar-besaran. FFD juga termasuk. Nah, yang kemarin Kebumen melaksanakan FFD itu salah satu metode penyuluhan pertanian bagi kita ya, kelompok massal itu artinya orang banyak. Nah. Yang kelima apa? Nah, kelima melaksanakan evaluasi penyuluhan pertanian. Sehingga kita harus mengevaluasi berarti. Misalkan kita ingin meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap, itu dievaluasi. Bagaimana pengetahuan petani tentang jajar legowo misalkan di Kebumen, itu harus dievaluasi oleh kita, oleh seorang penyuluh. Nah, hasil evaluasi ini bisa untuk patokan musim yang akan datang, penyuluhan tahun yang akan datang. Oh, tahun ini baru sekian persen, kekurangannya ini, sehingga rencana ke depan itu bisa kita dari hasil evaluasi. Jadi ada kesinambungan saat menyuluh ya sehingga sekarang belum dievaluasi udah ganti tema yang sehingga putus gitu ya. Tidak nyambung. Nah itu putus tidak nyambung ya putus tidak nyambung. Nah, begitu. Itu ada 5 kriteria ya, kompetensi ketika kita mau menyuluh. Ya, itu kalau level untuk fasilitator. Kalau yang S1 ke atas itu kompetensinya kita harus satu lagi tambah ada tambahan. Pelaksanaan pengkajian penyuluhan pertanian. Pelaksanaan pengkajian penyuluhan pertanian. Tambah angel itu berarti. Jadi itu gimana itu Pak? Ya dikaji artinya kita mengadakan pengkajian kayak semacam penelitian bahwa kita seorang penyuluh juga harus mengkaji yang ada di lapangan, mengkaji pelaksanaan boleh, mengkaji teknologi boleh, mengkaji sosial boleh tentang kelompok tani, sehingga kita tahu hasil pengkajian ini bisa digunakan untuk hal-hal yang diperlukan untuk pembinaan yang akan datang, termasuk juga untuk penyuluh, angka kredit penyuluh ini pengkajian artinya diperlukan sangat sekali pengkajian ini. Pengkajian itu istilahnya kalau bagi penyuluh itu kaji terap, ada macam-macam itu bisa untuk pengkajian. Membuat demplot itu diamati tapi secara agak ilmiah lah kasarannya. Pakai SOP, pakai standar pengkajian ilmiah, mulai dari mungkin ada pendahuluan, ada dasar teori, berarti ada indikator, mengeluarkan produk karya ilmiah ya, betul. Semacam jurnal atau apa? Ya bukan jurnal, artinya ya kalau tulisan sebaiknya jurnal lah, sebaiknya jurnal, tapi tulisan di daerah kita yang bisa untuk di-up untuk lingkungan kita, untuk orang-orang lain bahwa mungkin di Kebumen ternyata hasil pengkajian budidaya misalkan yang di sini ramai itu
jambu kristal. Jambu kristal. Ternyata hasil pengkajiannya jambu kristal mungkin layak atau tidak kemudian gitu. Prospeknya bagus atau tidak. Itu berarti kalau S1 artinya penyuluh S1 harus sampai ke sana. Sampai ke sana. Jadi nggak cuman misal suruh membuat pupuk organik. Ya. Nggak hanya menyampaikan, tapi dikaji. Nggak hanya mengevaluasi saja bahkan, tapi betul. dikaji. Apakah benar ada pengaruhnya? Apa enggak, betul gitu ya? itu. Jadi ada pengaruhnya enggak terhadap penelitian kecil-kecilan. Betul, penelitian kecil-kecil bagi penyuluh bagi gitu. penyuluh. Nah, itu perlu sekali menurut saya, sehingga kompetensi untuk penyuluh supervisor 6 gitu. 6 tambah pengkajian tadi. Pengkajian. Kalau yang level fasilitator cukup 5 evaluasi. Itu sebetulnya SKKN ini sama dengan di luar negeri. Di luar negeri pun gitu. sama, kriterianya 6. Ini penyuluh sesak dunia berarti. Sadunya. Iya, berarti kalau misalkan harus bisa kita sudah punya sertifikat uji kompetensi seorang penyuluh supervisor, mau daftar kerja di luar negeri, itu diakui sama. Sama di negara ASEAN, standarisasinya nasional, tapi internasional. Oh, berarti ini kemampuan penyuluh supervisor yang mau daftar ke perusahaan kita sama grade-nya dengan penyuluh di tenaga kerja di luar negeri. Gitu. Jadi, itu salah. Pengkelasannya, penseleksinya juga akan lebih mudah karena sudah ada standarnya. Standar kompetensi itu. Ya. Nah, itu kalau S1. Ada lagi kalau di atas itu, Pak. Misal tadi istilahnya apa kalau SLTA fasilitator. Ya. Terus S1 penyuluh supervisor. Ya. Kalau di atasnya lagi ada sebetulnya, tapi di Indonesia itu standarnya baru 2 lah itu. Pak Surur. Ya. Termasuk Pak Surur? Ya, termasuk saya masuknya supervisor ini. Oh, masuknya supervisor ini. Artinya itu standarnya di Indonesia untuk penyuluh pertanian 2. Oh, baru 2 itu. Artinya itu 6 itu yang harus wajib di kita sebagai penyuluh pertanian. Ya. Yang pertama saya ulang ini, 1 menyusun program harus mampu. Kemudian yang kedua kita harus bisa membuat materi penyuluhan. Yang ketiga kita harus menguasai media, disesuaikan dengan audien kita. Yang keempat kita harus bisa memanfaatkan metode mana yang cocok metode penyuluhan apa saja. Yang kelima mengevaluasi penyuluhan kita. Dan yang keenam untuk yang supervisor harus bisa sampai mengkaji apa teknologi yang disampaikan ke petani harus kita kaji karena untuk diterapkan, untuk disebarluaskan kita mantep karena sudah mengkaji gitu ya Pak Surur. Ya, begitu. Nah, ini isinya daging semua ini sahabat tani. Mohon maaf kalau mungkin ada yang tanya lebih jauh, nanti bisa di komentar ya Pak Surur. Nanti di komentar bantu jawab ya Pak Surur. Betul. Nah, ini satu lagi Pak. Ini setelah kita berkompeten seperti itu, ini kan ada, saya agak ada istilah ketika penyuluh mau naik pangkat, mau menjadi penyuluh gitu segala macam, kan ada namanya, kalau di Indonesia ini ada 1 uji kompetensi, yang kedua ada sertifikasi kompetensi gitu ya. Itu bedanya apa Pak? Kalau sertifikasi kompetensi ini sebetulnya kita hampir sama dengan SIM, surat izin mengemudi. Jadi penyuluh kalau sudah punya sertifikat kompetensi ini menyuluh, berarti dia sudah dianggap diizinkan untuk menyuluh. Karena untuk menyuluh sesuai undang-undang 16 tahun 2006, kalau kita menyuluh salah, kita kan bisa dituntut itu. Tapi kalau kita sudah punya sertifikat ini kan berarti kita sudah layak, sudah berizin sebagai penyuluh untuk menyampaikan. Jadi menyampaikan penyuluhan itu juga nggak sembarangan ya Pak? Secara aturan regulasi itu ada sertifikasinya gitu sertifikasinya. Walaupun mungkin kayak penyuluh swadaya itu kan kadang tetap kebetulan menyuluhkan gitu ya. Cuman kalau memang mau diakui secara sertifikasi itu ada mekanisme pensertifikatan kita menjadi penyuluh. Betul. Itu untuk apa? Untuk apa sertifikasi itu? Kemudian caranya bagaimana itu? Sertifikasi ini dengan adanya penyuluh sudah bisa menjadi, itu berarti kan penyuluh sudah dianggap mampu, layak untuk melaksanakan penyuluh pertanian. Termasuk
bukan hanya penyuluh saja sebetulnya. Ini bisa penyuluh swadaya, bisa penyuluh swasta, bisa pengurus orang P4S. biasa, misal petani Petani karena boleh. dia peduli terhadap Terhadap penyampaian penyampaian, itu ya. dia mensertifikasikan dirinya sebagai penyuluh, Bisa. Sehingga dengan demikian dia dianggap sudah mampu, sehingga kalau sudah mengikuti sertifikasi ini mampu menjadi penyuluh supervisor, penyuluh fasilitator, menguasai 6 kompetensi tadi. Sehingga dengan demikian kalau sudah menguasai 5 atau 6 kompetensi, dianggap mampu untuk melaksanakan penyuluhan pertanian. Itu sehingga tujuannya itu. Lah kalau uji kom itu yang ada uji kom. Itu untuk apa itu, Pak? Ya, itu uji kom sebetulnya dilaksanakan oleh BPSDM itu untuk kenaikan jenjang jabatan penyuluh bagi PNS saja, bagi penyuluh PNS. Untuk P3K belum ya, Pak? Untuk P3K malah belum. Sehingga aturannya baru PNS. Baru PNS. Kalau nggak salah di Permentan nomor 35 tahun 2019. Ya, tahun 2019. Itu ya, sama Permenpan 1 2023 juga sudah ada itu. Tetap saja harus ada uji kompetensi bagi seorang penyuluh pertanian PNS yang ingin naik jenjang jabatan. Ya, semoga saja nanti akan ada turunan yang untuk P3K, Pak Sur. Oh ya, mudah-mudahan. Karena P3K ini juga masih ngambang, ya, ini masih jadinya ngambang. diakui penyuluh apa enggak? Ya. Tapi ke depan saya kira lagi dirumuskan kayaknya ini kalau kita baca ya, P3K. Mungkin Pak Surur bisa ngetok-ngetok yang okay. atas, iki P3K piye aturannya gitu loh, Pak. Kita ikut bantulah, insya Allah teman-teman, karena sampai sekarang, saya bukan curhat ya Pak. Sampai sekarang teman-teman P3K itu di kabupaten-kabupaten terus masih calon penyuluh, calon JFT masih. Padahal kita udah 14 tahun nyuluh. Ya, kalaupun ada regulasinya harus seperti apa, insya Allah teman-teman ya mau menjalani itu. Harus asesi lagi, harus sertifikasi lagi, monggo. Tapi regulasinya belum ada, gitu berarti Pak Sur. Ya, belum. Tapi kayaknya ke depan mau ada kayaknya. Kita tunggu saja bersama-sama informasinya. Lebih jelas mudah-mudahan. masa depan salah satu ini penyuluh Kebumen ini kan hari ini dan besok mau melaksanakan sertifikasi kompetensi ini. Ya, sertifikasi. Hari ini ada sekitar 20 orang apa ya? Ya, sekitar 20 orang. Nanti kita sertifikasi. Mudah-mudahan ke depan kalau ada slot untuk P3K, kita sudah punya SIM nih, punya sertifikat kompetensi ini lebih didahulukan. Karena saya baca di penerimaan P3K itu salah satu syaratnya adalah mempunyai sertifikat kompetensi penyuluh pertanian. Nah itu malah kayaknya bobotnya dianggap 25% itu. Nah, lumayan itu. Sehingga kalau sehingga nilai ujiannya rendah tapi plus 25% bisa lulus seleksi penyuluh gitu ya, dimanapun gitu ya. Dimanapun, makanya bukan ini cuma di Kebumen bukan. Sehingga ini nyambung, sehingga hari ini untuk melaksanakan itu, dan salah satunya adalah untuk membuat sertifikasi penyuluh pertanian yang ini sahabat tani. Jadi hari ini ada 20 orang teman-teman P2K istilahnya kalau di sini Pak Surur. Jadi penyuluh honorer daerah yang bukan direkrut kementerian. Kalau THLT BPP yang sekarang jadi P3K semua di Kebumen, alhamdulillah itu kan direkrut pusat. Kalau ini ada yang direkrut Pemda, luar biasa Kebumen menurut saya. Penyuluh pertanian. Tugasnya sama bareng saya juga di BPP itu nyuluh persis dengan penyuluh yang lain gitu Pak Surur. Berarti ada tambahan tenaga penyuluh dari Pemda ini. Betul. Jadi Pemdanya peduli untuk mengadakan penyuluhan tenaga penyuluh, karena memang kurang P3K dan PNS-nya juga masih kurang, ditambah P2K. Dan mereka pengen mensertifikasikan dirinya menjadi penyuluh yang diakui secara nasional. Ini makanya Pak Surur hadir di sini dalam rangka itu. Kebetulan saya sebagai seorang penyuluh juga seorang asesor. Jadi dua-duanya jalan lah sambil membina dengan teman-teman yang muda, karena saya penyuluh termasuk penyuluh senior karena sudah 37 tahun saya kerja sebagai penyuluh. Sehingga marem luar biasa. Artinya pengalaman di lapangan ya. Memang kadang kita yang muda-muda saya juga nggak muda lagi. Maksudnya yang muda-muda itu butuh guru seperti Bapak yang ngayomi, yang benar-benar ilmunya, pengalamannya itu luar biasa. Makanya kesempatan hari ini saya terima kasih banget Pak Surur bisa berbagi bagaimana penyuluhan yang ideal itu. Ya, saya juga bangga dengan panggung penyuluhan Kebumen ini yang
mencari materi kemanapun, tapi untuk tadi penggunaan media penyuluhan pertanian secara mantap, sehingga ini saya berikan aplaus sebetulnya. Kabupaten yang lain malah belum ada. Ini saya tahu gurunya dulu dari Pak Dani Medio ya, karena itu teman saya itu, sehingga luar biasa ini untuk Kebumen. Saya support sebetulnya. Amin, makanya lanjut teman-teman untuk tetap semangat memberikan materi penyuluhan lewat panggung penyuluhan Kabupaten Kebumen. Yang kami bisa hanya ini Pak Surul, karena kadang ya metode ini kan bagian dari metode juga media ya Pak. Ya. Metodenya wawancara tadi ini mengulang pelajaran ini. Medianya adalah lewat YouTube lewat podcast, audio podcast juga, dan kita sebarluaskan. Kita juga ada IG, kita ada Twitter, ada Facebook juga yang kami komitmen untuk di YouTube-nya setiap hari Jumat pagi harus tayang Pak. Doakan ya Pak. Maksudnya biar konsisten gitu sampai anak cucu itu panggung penyuluhan tetap ada. Karena niat kami memang untuk membagikan ilmu penyuluhan, ilmu pertanian. Dan narsumnya itu bukan hanya penyuluh. Kami ada banyak malah yang diminati sahabat tani adalah petani-petani praktisi. Kami dudukkan di sini walaupun mereka nggak punya sertifikat penyuluh, nggak apa-apa ya Pak. Nggak apa-apa. Tapi pengalaman kita kan di lapangan pengen mengetahui pengalamannya, bukan berarti beliau harus disertifikat dulu terus suruh manggung ya kelamaan Pak. Tapi pengalaman mereka kan sudah luar biasa. Dan itu banyak diminati oleh sahabat tani. Saya bangga lah dengan Kabupaten Kebumen penyuluh teman-teman sudah membuat panggung penyuluhan. Lanjut, saya kira ini perlu kita support gitu. Amin. Oh ya, lanjut ini Pak Surur, agak masuk ke materi penyuluhan tadi itu. Kalau melihat penyuluh yang sekarang lah secara global di Indonesia, kira-kira bagi seorang asesor Pak Surur ini itu teman-teman di lapangan itu sudah berkompeten apa belum? Terlepas dari mereka punya fisik sertifikatnya atau mereka sudah melaksanakan uji kom berapa kali gitu, kira-kira kinerja teman-teman penyuluh di lapangan baik di kabupatennya Pak Surur, Cilacap atau Pak Surur kan keliling Indonesia nih. Melihat mereka itu gimana Pak Surur? Sebetulnya kalau melihat kinerja penyuluh itu sudah bagus lah. Sudah bagus, artinya mereka mempunyai etos kerja yang bagus. Hanya saja ini kadang-kadang saya melihat generasinya sudah terjadi lag. Generasi saya kan generasi yang zaman kolonial lah artinya. Tapi ya teman-teman sebagian sudah mampu menguasai teknologi. Nah, generasi yang ke bawah ini artinya generasi milenial yang IT-nya lebih tinggi daripada kita. Hanya pengalamannya mungkin masih kurang, sehingga perlu disambungkan, perlu klopkan antara pengalaman saya yang senior dengan yang muda. Nah, ini yang lagi kita usahain. Sehingga kalau lihat penyuluh di Indonesia, ini yang muda-muda masih kurang pengalamannya. Sehingga kalau misalkan melaksanakan penyuluhan di suatu wilayah, itu kadang-kadang dia hanya teorinya yang banyak yang dipakai. Text oriented lah ya. Text oriented, Hasil kuliah kemarin. Ini kekurangannya. Mereka perlu melaksanakan pengkajian tadi, evaluasi, pengkajian diperbanyak, sehingga yang disilukan itu hasil evaluasi, hasil pengkajian pengalaman. Karena gitu. memang yang menarik petani pengalaman. Iya. Nah, kalau yang tua, walaupun pengkajiannya tidak tertulis, tapi sudah ada di benak kita, sehingga bisa diteruskan. Itu lag-nya hanya gitu saja. Sehingga perlu kita sambungkan, perlu kita sinkronkan antara yang generasi muda dengan yang kita tua-tua, kita turunkan ilmunya, kita ajak juga untuk itu. Sehingga kalau lihat penyuluh di Indonesia, ini kita sudah 2 tahun ke depan banyak yang sudah purna ini. Sehingga menurut saya, angkatan saya di Kabupaten Cilacap sendiri aja sudah habis ini, sehingga tahun ke depan. Sehingga kalau kesannya menurut saya, IT-nya menguasai yang muda, terus teorinya luar biasa, hanya pengalamannya masih kurang. Sehingga untuk penyuluhan perlu ditambah pengalaman. Butuh orang-orang yang senior. Makanya kita dijadikan rujukan sebetulnya. Nah, makanya saya berpesan tadi, evaluasi, pengkajian dan lain harus dilaksanakan oleh penyuluh muda, sehingga yang disuluhkan kepada petani bukan hanya teori tapi hasil
pengajian oleh dikaji beneran gitu. Syukur-syukur nanam bener, Nah, bukan harus dikaji tapi berpengalaman harus. dan praktisi juga ada Ya, di diri di penyuluh. penyuluh. Gitu ya. Makanya seorang penyuluh hanya menurut saya harus punya lahan demplot itu. Harus punya Harus demplot. dulu, kalau dulu zaman saya Minimal diberi di itu. BPP atau di rumah masing-masing harus meneliti, mengkaji Betul, itu ya. sehingga penyuluh menanam padi sendiri, menanam jambu sendiri, nanam anggur sendiri, sehingga mampu untuk menyuluhkan kepada petani hasil Menyampaikan pengalamannya, betul, Pak gitu. Suru, ya. Hasil pengalamannya, bukan hanya dasar teori, tapi itu yang perlu menurut saya untuk penyuluh yang muda itu. Yang perlu. Makanya menurut saya kompetensinya tadi dievaluasi dan pengkajian. Yang keenam tadi, Iya, pengkajian itu benar-benar makanya harus dikaji oleh kita penyuluh, harus punya lahan, punya demplot, bisa melakukan, ya tidak punya sendiri ya di BPP lah, minimal BPP punya lahan untuk percontohan teman-teman lahan praktek, harusnya seperti itu idealnya. Untuk praktek dan nggak harus bagus sebenarnya. Nggak harus bagus, tapi dapat ilmu. Dari situ. Kadang kesalahan demplot juga kayak gini, Pak Surul. Metode demplot itu ya. Metode demplot kadang demplot ini harus bagus karena ini yang dinilai. Ini. Padahal demplot itu adalah harus mendapatkan ilmu sebanyak-banyaknya dari situ ya. Karena di situ laboratorium lapang bagi kita. Jadi kalaupun dimakan hama, kita harus tahu hamanya betul, apa. Hamanya apa. Cara pengendaliannya seperti apa. Telurnya berapa. Ya, betul gitu. Betul itu. Makanya harus dicoba. Jadi kalau membuat demplot jangan takut jelek. Iya. Tapi takutlah tidak bisa mengambil pelajaran dari demplot. Iya, itu harusnya seperti gitu itu. Ya? Iya. Nah, ini masukan luar biasa nih sahabat tani yang penyuluh-penyuluh yang muda. Ya, saya muda apa tua nggak tahu nih. Umurnya tua nggak masuk. Jadi tapi saya pengalamannya sangat muda. Ya, benar Pak Suru. Jadi penyuluh zaman dulu dengan sekarang beda. Beda. Kalau dulu gimana? Kalau nostalgia sedikit Pak Suru. Kalau seperti saya itu harus menguasai tatanan agribisnis dari hulu sampai hilir. Berarti saya nanam, setelah tanam saya cari diolah, setelah diolah saya cari pasar, sehingga tahu utuh dari nol sampai terakhir, sampai pasar sampai itu ke konsumen sampai ke konsumen. Saya pernah mencoba misalkan nyewa lahan 5 hektar punya desa di wilayah binaan saya. Saya nanam. Pernah gitu, Pak? Iya, saya penyuluh itu harus seperti itu. Iya. Saya nanam cabai, nanam bawang daun, nanam tomat. Saya jual sendiri ke pasar. Saya ingin tahu pasar seperti apa. Oh, ternyata pasar lokal kalau saya nanam 5 hektar tidak mampu untuk menampung hasil kita. Artinya saya pola menjadi per mingguan, minggu ini panen, minggu ini panen, minggu ini panen. Saya sampai ternyata di pasar lokal saya pernah cabai mentok itu nggak kuat bayar karena saya panen begitu panen 7 ton. Begitu panen 7 ton. Saya pernah panen sesim 5 mobil. Saya bawa sendiri di pasar mental semua karena saya kurang tahu tentang pasar saat itu jadi penyuluh. Sehingga saya akhirnya sekarang bisa mulai, kalau nanam sesim itu 5 hektar harus dibeda-bedakan waktunya. Sehingga saya pasarnya bisa sampai ke Bogor, sampai ke itu. Akhirnya saya bisa sampai buka pasar di Bogor loh. Oh iya, saya buka dengan teman-teman petani Wanarja, saya buka lapak di sana. Karena sayur sulutnya disupport oleh Pemda gitu loh. Nah, karena kita dari tanamannya praktek sendiri. Iya, praktek sendiri. Sampai sekarang akhirnya jalan. Sehingga punya petani yang nungguin punya lapak di Pasar Caringin Bogor, punya lapak di Bandung. Sehingga kalau aku menjual sekarang lebih murah. Itu pengalamannya diperlukan oleh seorang penyuluh. Sehingga saya pagi-pagi sudah bangun jam 4. Langsung ke kebun, langsung petik. Pada waktu itu saya belum punya mobil, saya pakai motor ke pasar. Saya bawa ke pasar 2 kali, jaraknya sekitar 15 kilo. Jam 6 sampai pasar. Bakul sudah hafal itu Pak seluruh penyuluh. Pasar pagi ya? Pasar pagi kita tampung. Nah, nanti jam 7 kita sudah bisa ke kantor. Setiap hari itu kadang-kadang saya luar biasa ini pagi dingin begini teman masih tidur saya udah jalan. Tapi saya butuh pengalaman itu. Sehingga saya jalan, karena sekarang sudah lebih sibuk, akhirnya
Ya petani sudah, yang meneruskan. petani yang meneruskan. Petani di wilayah Betul. situ. Nah, petaninya sekarang main dit. Sekarang sudah bisa jual. Jadi Pak Surur menyuluhkan ke petani mantep ya, Ya, karena hasil sendiri, sendiri sampai pasarnya, sampai saya pasar keuntungannya. laku, Betul. banyak, dan pernah mengalami sakitnya itu. Aduh, subhanallah busuk itu. Sampai rumah pulang Itu busuk itu. diketawain petani enggak, Pak? Kalau Ya, mungkin yang enggak kuat di mental petani ketika mau itu kan satu, Pak. Ketika mau praktek nanti jangan-jangan tandurannya penyuluh kok jelek. Ya jelas. Tandurannya penyuluh kok nggak laku. Ya. Uang penyuluh kok nggak bisa jual, memperkirakan pasar yang ngomong berapa. Penyuluh kok bodoh kan intinya. Ya diketawain, ya jelas dulu, Pak, diketawain petani, tapi kita analisis. Makanya udahlah dari kita situ harus belajar. Harus belajar. Oh berarti kemarin saya nanam cabai gini, nanam bawang daun gini, tomat gini. Sesim saya gagal di sini, sehingga dengan petani malah kita analisis. Oh berarti kita cocoknya lahan hamparan satu desa tidak harus nanam satu komoditas, berarti harus beda. Akhirnya belajarnya gitu. Berarti pasar kita baca. Oh pasar kemampuan lokal Banjar, Majenang, belajar bersama, kemampuannya segini, sehingga kita plot dengan petani desa. Berarti mari Bapak Ibu nanam tomat, saya nanam bawang daun, saya nanam cabai, sehingga itu sekarang lebih terprogram. Jadi itulah pengalaman bagi kita, sehingga saya gagal ditertawain, ya nggak apa-apa itu, sehingga anggap saja itu pengalaman bagi saya. Ya gagal juga, pernah gagal, pernah ditertawain petani, tapi sekarang petani setelah gitu acungan jempol pada kita. Sehingga saya datang ke desa sekarang malah kadang-kadang diberi uang bensin itu ini Pak. Ada karyanya Pak Surur dulu sih masalahnya. Jadi itulah kebanggaan bagi kita seorang penyuluh gitu. Jadi artinya jangan takut memulai sesuatu yang di benak kita menakut-nakuti gitu loh. Jadi penyuluh walaupun penyuluh bisa salah nggak apa-apa gitu. Apalagi bisa gagal. Nggak apa-apa. Ya, saya gagal nggak apa-apa gitu. Saya pernah gagal begini. Ada suatu program nanam padi, ya tidak saya sebutkan lah varietasnya, nanam padi, karena saking semangatnya petani dengan saya 100 hektar diberi satu desa 100 hektar. Ternyata 100 hektar itu karena tidak cocok, karena ada angin macam-macam. Di lingkungan situ tidak cocok karena daerah bawah dengan atas beda. Ternyata tidak panen. Terus panennya petani kan kepada saya itu, kepada saya bagaimana ini penyuluh ini. Ya akhirnya ya apapun bentuknya, kegagalan itu tidak harus kita ratapi, tapi mari kita perbaiki sehingga ke depan itu. Sehingga solusi saya, oke lah sudah gagal gini, ya kita sosialisasi ke masyarakat lagi bagaimana caranya, termasuk kita pendekatan ke dinas, tolong diganti dengan benih padi, minta bantuan. Akhirnya kita fasilitasnya seorang penyuluh punya akal. Kita mintakan bantuan ke dinas untuk mengganti kemarin yang rusak. Ya artinya petani rugi waktu lah, rugi itu, tapi nggak apa-apa, kita tutup dengan bantuan benih, kita fasilitasi lagi hal-hal yang lain, mungkin dengan alsintan, sehingga petani akhirnya oh ya sudah nggak apa-apa, berarti pengalamannya Pak Surur bagi kita, iya sudah gitu saja. Itulah trik, sebetulnya trik bagi saya. Kalau dibiarkan aja petani lari semua terus ke penyuluhan akan itu, tapi itu salah satu trik bagi saya. Itu pengalaman yang menyakitkan bagi saya. 200 hektar gagal panen coba. 200 hektar sahabat. Gagal karena nanam satu lahan terhampar itu, nanam varietas ternyata tidak cocok. Ya sudah, apapun bentuknya itu pengalaman bagi saya. Ya. Kadung menyuluhkan ya. Kadung menyuluhkan, dan petani karena percaya pada kita, ternyata di situ pas tidak cocok varietas itu karena daerah saya selalu penuh. Ada. Kayak gitu untuk penyuluh. Ada. Tapi orang lain mungkin harusnya penyuluh-penyuluh sekarang harus seperti itu, bisa tahu kegagalan, tahu keberhasilan, sehingga kita bisa untuk disuluhkan gitu. Sekarang jangan takut dianggap gagal, jangan takut dianggap enggak berkualitas penyuluhannya, tapi buktikan ketika gagal itu. Bangkit lagi. Bangkit. Saya bangkit lagi bisa. Karena lebih tinggi bangkitnya. Ini luar biasa. Ini berarti nggak salah ini sahabat tani. Saya duduk bersama Pak Surur. Ini benar-benar untuk penyuluh se-Indonesia bisa menjadi inspirasi. Ini juga kementerian nggak salah memilih beliau sebagai asesor. Ini saya angkat tangan bener. Jadi benar-benar saya kira Pak Surur ya standar lah penyuluh-penyuluhan, nggak sampai ekstrim itu, bangun jam 4 segala macam sampai terjun sendiri. Dan ini yang patut kita contoh untuk ke depan seluruh penyuluh se-Indonesia nih. Terima kasih ilmunya Pak Surur, pengalamannya Pak Surur. Dan ini sebelum closing Pak Surur, kira-kira ada ini lagi nggak masalah
sebagai asesor ya Pak Ya. Surur itu yang perlu disampaikan pesan ataupun selain tadi penyuluh harus berani Ya. gagal, berani praktek Ya, kayak gitu, apa yang harus dipenuhi bagi kami ini terutama di Kebumen, saya Ya. sendiri ya nggak apa-apa gitu. Penyuluh-penyuluh yang milenial kasarannya, saya memberi pesan lah. Sekarang kita harus mampu meningkatkan kapasitas kita sebagai seorang penyuluh yang up to date, artinya sesuai dengan Eranya. Nah, sekarang eranya informasi, eranya IT, kita harus meningkatkan IT-nya. Terus harus meningkatkan bagaimana keterampilan kita, pengetahuan kita untuk membangun pertanian kita. Sehingga jangan hanya berdiri terpaku di satu tempat, tapi kita harus mampu untuk berpikir keluar, kita mengembangkan wawasan diri kita seluas-luasnya, sehingga kita seorang penyuluh mempunyai ilmu yang mumpuni, kasarannya tadi, mumpuni. Selain dari sertifikat uji kompetensi dan lain-lain, kita juga butuh pengalaman yang lebih luas. Itu saya pesannya, sehingga harus mempunyai etos kerja lah, etos kerja. Kalau dan mampu membagi waktu, menurut saya. Kalau zaman sekarang, zaman itu penyuluh kan bukan hanya ke lapangan. Sekarang ada laporan yang verbal, ada laporan simlu, epuslu, banyak sekali menyita waktu itu bagi kita. Sehingga kadang-kadang kelompok tani justru tertinggal, terbengkalai sekarang. Banyak yang penyuluh administratif. Betul, makanya saya pesan itu seorang penyuluh harus mampu meningkatkan kapasitasnya. Administrasi terselesaikan bagi waktu, penyuluhan juga tidak terlupakan. Nah, sekarang rata-rata yang muda itu terlupakan sudah. Administrasi aja selesai. Saya tanya, lapangan ditinggalin, Pak. Saya sudah kerja ini gini, waktunya habis. Loh, seorang penyuluh harus mampu meningkatkan bagaimana dirinya, sehingga pekerjaan administrasi selesai, di lapangan jangan tertinggalkan. Itu pesan saya sekarang, karena itu sudah mulai ditinggalkan kelompok taninya gitu, kalang itu, gitu ya, Mas, pesannya. Sehingga mampu membagi waktu, sehingga ya ilmunya dapat, manajemen dapat, sehingga seorang penyuluh mampu menguasai sosial, ekonomi, manajerial, sehingga kalau uji kom yang untuk kenaikan jenjang jabatan itu nanti ada uji kom manajerial, sosiokultural juga mengetahui, ekonomi juga mengetahui, itu nanti ada wawancara di situ, psikologi. Lah itu kalau memang benar-benar terjun karo merem wis lulus gitu Pak ya. Iya, itu salah satu uji kom fungsinya juga ke situ. Ya. Nah, ini menarik sekali sahabat tani, sudah setengah jam lewat ini kita ngobrol. Ini juga udah mulai panas Pak Surur. Ya. Ini kita di kebun anggur. Dan semoga obrolan kita hari ini bermanfaat. Amin, Pak Surur. amin. Kapan-kapan kalau ke Kebumen lagi ngapain? Oh, siap. Kita ngobrol lagi nggak apa-apa ya. Siap. Kebumen, penyuluh Kebumen maju dan sahabat saya, sehingga ke depan suatu saat maju bersama. Saya juga ingin membuat podcast seperti Kebumen ini. Untuk saya nanti ilmunya ditularin ke sana, nanti membimbing teman-teman di sana. Dan penyuluh Indonesia menurut saya harus ini Kebumen menjadi contoh untuk membuat podcast yang luar biasa menurut saya. Ya, ini kami kan sebenarnya hanya menjalankan pesan tadi yang tersirat Pak Surur. Jadi antara gap yang mengetahui tentang media-media terkini dengan penyuluh yang senior, pengalamannya luar biasa tapi kurang mengetahui media-media, kami menjembatani. Itu salah satu fungsinya luar biasa. Kami kemarin itu sempat yang sempat kami wawancarai, sebisa mungkin penyuluh-penyuluh senior itu harus tampil di sini Pak. Pak Rasid sudah temannya Pak Rasid, Pak Rasid, ada Pak Paryot sudah pernah kami tampilkan, Pak, banyak yang senior yang mungkin punya keterbatasan menyampaikan pesan online, makanya kami wadai lewat panggung penyuluhan gini Pak Surur. Jadi semoga aja ini bisa menjembatani gap-gap itu tadi antara senior kepada yang kami yang belum tahu. Saya nanya juga belajar Pak Surur, bukan saya yang nyuluh ke sahabat tani. Justru yang nyuluh sumbernya langsung, tapi saya sebagai nanya menjadi media untuk teman-teman bisa tahu lebih banyak tentang pengalaman narasumber kami gitu Pak Surur. Ya, terima kasih Pak Surur. Sama-sama. Selamat siang. Semoga teman-teman bisa sharing dengan kita. Suatu saat kalau ada pertanyaan boleh komen. Nanti Pak Surur bisa jawab, sharing ya. Oke. Siap sudah subscribe sudah itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Selamat Surur. siang dan semoga bermanfaat bagi
penyuluh pertanian di Indonesia khususnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke sahabat tani, petani Indonesia berjaya, sejahtera dan bahagia. Penyuluh pertanian Kebumen, aktif, kreatif, inovatif. Saya Nur Hadi Mustafa undur diri. Terima kasih. Matur nuwun Pak Surur. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.